Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas materi pelajaran ekonomi kelas 11 tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini sangat penting sekali untuk diketahui karena dari pendapatan nasional kita bisa menganalisis kemajuan atau perkembangan suatu negara. Jika kita melihat angka-angka pendapatan nasional dari tahun ke tahun, kita bisa melihat apakah suatu negara itu kemudian semakin meningkat taraf perekonomiannya atau justru semakin menurun taraf perekonomiannya. Juga kita dapat memahami bagaimana antara suatu negara dengan negara lainnya lewat pendapatan nasionalnya. Kita bisa melihat ini negara maju, ini negara berkembang. Itu salah satunya diukur dari pendapatan nasional di masing-masing negara. Kita juga bisa membanding-bandingkan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya dari sisi kemakmuran perekonomiannya diukur dari pendapatan nasionalnya. Baik, muncul pertanyaan, apakah itu pendapatan nasional? Maka pendapatan nasional arti singkatnya jumlah pendapatan masyarakat di suatu negara yang biasanya dalam periode 1 tahun. Jadi seluruh masyarakat itu punya pendapatan masing-masing apapun profesinya, dan itu dihitung nanti oleh pemerintah dan menjadi sebuah ukuran pendapatan nasional. Pendapatan nasional tidak hanya seperti ini saja jumlah pendapatan, tapi pendapatan nasional punya berbagai komponen yang nanti bisa diukur. Apa saja komponennya? Di dalam pendapatan nasional ada 6 komponen yang bisa dianalisa, yang bisa diukur. Yang pertama, PDB. PDB itu singkatan dari produk domestik bruto, atau kalau bahasa asingnya GDP, Gross Domestic Product. Yang kedua ada PNB, produk nasional bruto, atau istilah asingnya GNP, Gross National Product. Yang ketiga ada produk nasional neto. Kalau ini jarang disingkat. Istilah asingnya NNP, Net National Product. Lalu yang keempat ada PNN, pendapatan nasional neto. Istilah asingnya NNI, Net National Income. Lalu ada yang kelima, pendapatan perseorangan, atau istilahnya personal income yang biasa disingkat PI. Dan yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan, atau disposable income istilah asingnya, dan singkatannya DI. Kita gunakan singkatan-singkatan asingnya agar nanti tidak membingungkan. Jadi kita gunakan istilah GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Baik, dari keenam komponen ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas GDP. GDP adalah jumlah nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan suatu masyarakat di suatu negara selama 1 tahun, termasuk warga negara asing yang tinggal di negara itu. Misalnya warga negara Amerika yang bekerja di PT Freeport di Papua, dia masuk dalam GDP Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi misalnya GDP Indonesia itu termasuk jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia dan juga yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang tinggal di Indonesia selama 1 tahun. Itu GDP. Lalu berikutnya ada GNP. GNP bedanya dengan GDP. Kalau di GNP ini yang dihitung atau yang diukur adalah masyarakat di suatu negara dan masyarakatnya yang bekerja di luar negeri. Jadi misalnya GNP
Indonesia. GNP Indonesia berarti ukurannya adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat Indonesia di suatu negara. Indonesia maksudnya negara Indonesia, termasuk masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri. Barang dan jasa yang dihasilkannya masuk ke dalam nilai GNP Indonesia. Jadi ini lebih kepada kewarganegaraan. Berarti GNP Indonesia ya seluruh masyarakat yang berkewarganegaraan Indonesia, itu yang dihitung. Bagaimana rumusnya? GNP yaitu GDP ditambah pendapatan neto. Neto itu artinya bersih dari masyarakat di luar negeri. Tadi GDP adalah nilai barang dan jasa di negara Indonesia, contohnya apakah itu warga lokal atau warga asing, ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri, maka jadinya GNP Indonesia. Ini rumusnya. Baik, kita masuk yang ketiga, ada NNP. NNP ini adalah jumlah bersih dari barang dan jasa yang didapat atau dihitung dari besarnya GNP dikurang dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud adalah jika ada perubahan dari barang dan jasa di waktu-waktu tertentu. Misal di bulan Januari ternyata barang yang dihasilkan ada 1000 unit. Ternyata di akhir tahun setelah dicek kembali ada 100 unit yang rusak, maka tidak dihitung. Itu adalah bentuk penyusutan. Atau misalnya sebuah kendaraan dari suatu perusahaan, kendaraan dinas, dia ada nilainya yang berkurang dari tahun ke tahun. Ini pernah dibahas di materi-materi sebelumnya, itu namanya penyusutan. Bagaimana menghitungnya? NNP didapat dari GNP tadi dikurang dengan penyusutan barang dan jasa. Baik, kita lanjut berikutnya NNI. NNI adalah pendapatan yang diterima masyarakat selama 1 tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini pajak yang biasa kita bayarkan sendiri. Misalnya kita ke rumah makan, kita beli pesan makanan, nanti ketika di kasir kita biasanya ada pajak pertambahan nilai. Misalnya kita beli makanan seharga 15.000 dikenai pajak 1.500. Pajak 1.500 itu adalah pajak tidak langsung. Bagaimana rumus NNI? Rumusnya adalah NNP dikurang pajak tidak langsung. NNP adalah Net National Product yang tadi pernah kita bahas di sebelumnya. Berikutnya ada PI. PI, Personal Income, yaitu pendapatan perseorangan dalam suatu masyarakat. Ini pendapatan pribadi, pendapatan individu. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya PI sama dengan Net NNI atau pendapatan nasional neto dikurang dengan semua pengeluaran, laba ditahan, iuran atau pajak, lalu ditambah dengan TP. TP itu adalah transfer payment. Apa transfer payment? Transfer payment semua bentuk penerimaan yang tidak masuk dalam hitungan GNP, NNP, NNI, itu namanya transfer payment, di luar dari yang sudah dihitung-hitung sebelumnya. Lalu yang berikutnya ada DI, Disposable Income. Disposable Income adalah pendapatan yang kapan saja bisa digunakan untuk berbagai keperluan setelah kita membayar kewajiban. Kewajiban itu mungkin iuran, hutang, pajak, dan lain sebagainya. Bagaimana rumusnya?
DI sama dengan PI, personal income, pendapatan pribadi tadi, dikurang pajak langsung. Pajak langsung itu contoh, ini biasanya kalau karyawan yang dia digaji oleh perusahaan, biasanya dari penghasilannya, pendapatannya ada PPH. PPH yaitu singkatan dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu salah satu bentuk pajak langsung. Jadi DI, disposable income, atau pendapatan yang siap digunakan untuk kegiatan apapun, itu hasil dari pengurangan gaji, pendapatan dikurang dengan pajak langsung. Nah, ini kumpulan rumus-rumus dari komponen pendapatan nasional. Ada yang biasa muncul di salah satu soal kalau kita dalam ujian, biasanya ada S. S sama dengan saving atau simpanan atau tabungan. Bagaimana menghitung simpanan? Menghitung simpanan yaitu dengan mengurang DI tadi disposable income atau pendapatan yang siap digunakan untuk kegiatan apapun. DI dikurang dengan consumption C, atau artinya pengeluaran atau konsumsi. Jadi kalau misalnya kita keperluan sebulan ada 500.000 untuk consumption, sementara kita punya DI 1 juta, maka berapa savingnya? Savingnya yaitu DI-nya yang 1 juta dikurang consumption 500.000, maka savingnya adalah 500.000. Baik, ini penjelasan singkat tentang pendapatan nasional. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.